Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita. Untuk kuliah ke-9 ya, mata kuliah, statistika, jadi pengantar statistika. Hari ini kita akan masuk dengan materi terkait dengan, statistik inferensia. Jadi hari ini kita sudah mulai menuju kepada statistik inferensia. Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi, mungkin sudah disampaikan oleh, Prof. Sriati di awal bahwa statistika itu terbagi menjadi 2 bagian besar ya. Jadi statistika terbagi menjadi 2 bagian besar yaitu, statistik deskriptif dan statistik inferensia. Bu Sriati sudah masuk, menjelaskan terkait dengan statistik deskriptif ya. Jadi ada menghitung rata-rata, menghitung median, menghitung modus ya, kemudian menghitung, ukuran penyebaran, ada, ragam, menghitung simpangan baku, ya semua sudah dipelajari ya? Udah? 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 Sudah, Bu. Oke, jadi Bu Suryati udah mengajarkan semua yang terkait dengan statistik inferensia. Saya akan masuk dengan materi statistika. Mohon maaf Bu Suryati sudah masuk dengan statistik deskriptif. Saya akan masuk dengan materi terkait dengan statistik inferensia. Apa itu statistik inferensia? Statistik inferensia itu adalah statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Jadi nanti akan ada pengujian hipotesis, kemudian akan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Jadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Bu Sriati bahwa statistika itu adalah salah satu alat yang bisa dipakai dalam analisis ketika kita penelitian. Ya, jadi ini adalah mata kuliah dasar. Nanti setelah mengambil mata kuliah statistika, mahasiswa akan mengambil statistika bidang sosek, lalu nanti ada ekonometrika ya. Jadi semua hal yang terkait dengan eh, statistika. Jadi kenapa kita perlu pengujian statistika? Jadi statistik itu adalah artinya data ya, dan data itu biasanya diambil dari sampel. Kenapa kita perlu melakukan pengujian statistika? Karena data-data yang kita ambil itu sebetulnya bukan data populasi, tapi data sampel yang mewakili populasi. Sehingga kita perlu memastikan bahwa data sampel yang kita ambil itu nanti bisa mewakili populasi. Misalnya kelas ini totalnya 59. Saya mau penelitian melihat, ada nggak sih pengaruh antara, eee antara waktu belajar mahasiswa dengan IPK yang dia peroleh ya. Maka, karena 59 menurut saya kebanyakan, saya hanya mau mengambil sampel 10. Jadi 10 orang itu adalah sampel perwakilan dari 59 orang. Nah, kalau kita hanya mengambil 10 sampel, persoalannya adalah apakah kita yakin nanti hasilnya mewakili 59 orang? Nah, disitulah diperlukan pengujian dengan menggunakan statistik inferensia, ya. Jadi, nanti mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar, tadi saya sampaikan nanti kita akan lanjut dengan statistika bidang sosek dan lanjut lagi dengan ekonometrika terakhir. Oke, saya lanjutkan, saya share screen dulu. Hari ini kita akan sebelum kita masuk ke pengujian statistika, pengujian hipotesa, kita akan masuk, dulu mempelajari terkait dengan sebaran normal ya. Jadi, apa itu sebaran normal? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara statistika, maka yang kita peroleh, yang perlu kita pahami dari statistika itu bicara tentang perilaku sampel, ya. Tadi kalau populasi jumlah mahasiswanya 59 orang, kita ngambil sampel hanya 10, maka kita harus yakin bahwa 10 orang itu mewakili populasi. Ya, kalau kita yakin 10 orang ini mewakili populasi, maka artinya sampelnya menyebar normal. Ya, jadi artinya sampelnya menyebar normal. Karena itu, ketika kita bicara statistika, kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan kurva normal. Ya, apa itu kurva normal?
Biasanya kurva normal ini menjelaskan tentang distribusi probabilitas sampel ya, atau disebut juga dengan distribusi normal atau dalam statistika disebut dengan distribusi Gaussian. Ya, jenis variabelnya biasanya adalah variabel acak kontinu, digunakan nanti untuk menerangkan fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, perilaku, dan banyak sekali yang akan bisa kita amati ya. Nah, ini adalah contoh kurva normal. Ya, Bu Sriati sudah menjelaskan ini apa? Ini adalah simpangan baku sampel atau ini adalah simpangan baku populasi. Mu adalah nilai tengah populasi ya. Jadi ini adalah simpangan baku populasi dan mu adalah nilai tengah populasi. Nah, apa syarat kurva normal? Fungsi probabilitas variabel random X dengan rata-rata dengan min itu adalah rata-rata dengan rata-rata mu dan variasinya tau kuadrat yang memiliki distribusi normal adalah jika n ini adalah jumlah sampelnya, adalah X, ini jumlah populasi, titik, koma, mu adalah nilai tengah, dan tau adalah ragam. Sama dengan 1 dibagi dengan akar 2 pi tau pangkat min 1 bagi dengan 2 tau kuadrat dikurang X dikurang dengan mu kuadrat. Mu-nya adalah min atau nilai tengah, taunya adalah deviasi standar atau ragam, pi-nya adalah 3,14 dan E-nya adalah 2,718. Nanti kita lihat aplikasinya bagaimana. Nah, ini adalah sifat dari distribusi normal. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa sampel kita itu memenuhi kaidah distribusi normal, artinya dia bisa mewakili populasi, maka nanti nilai tengahnya adalah sebesar mu. Variansnya adalah tau kuadrat. Deviasi standar atau ragamnya adalah tau atau akar dari varians. Koefisien momen kemiringannya ada alfa 3 sama dengan 0, koefisien momen kurtosisnya adalah alfa 4 sama dengan 3, dan deviasi rata-ratanya adalah tau di akar dari 2 dibagi pi atau 0,7979 dikali ragam. Ragamnya yang ini. Ya, nanti akan dibahas satu persatu sehingga menjadi lebih jelas. Nah, apa sifat distribusi normal? Pertama, tadi sudah disampaikan, rata-ratanya mu dan standar deviasinya tahu. Maksimumnya, modusnya maksimumnya di X sama dengan mu, bentuknya simetrik terhadap X sama dengan mu, lalu titik belok nanti tepat di X sama dengan mu ditambah atau lebih kurang dari ragam atau ini standar deviasinya atau ragam. Lalu kurva mendekati 0 secara asimptotis semakin jauh dari X sama dengan mu. Total luas di bawah kurva adalah 1. Nah, maksudnya apa? Jadi tadi sudah disampaikan di awal, ini kurva ragamnya. Nah, ini kurva ragamnya. Ini kurva normalnya. Nilai tengahnya sebesar mu ya. Jadi tengah dari kurva normal itu adalah 0, nilai tengah. Ini nilai tengahnya nih. Ini nilai tengahnya. Kemudian selisih besar kecil ini kan semakin lama semakin kecil, kemudian ke bawah semakin besar, itu adalah ragam. Ya. Di sepanjang ini nanti ada rata-rata atau nilai tengah dari sampel yang kita ambil. Kurva normal itu selalu berbentuk genta seperti ini, ya. Jadi tengahnya ini adalah nilai tengahnya, yang ini adalah ragamnya. Bentuknya selalu seperti genta, ya. Mohon maaf, kalau dia tidak berbentuk seperti ini, misalnya nanti kita mendapati kurva yang bentuknya seperti ini. Ini misalnya nilai tengahnya, ya. Dia bentuknya begini, yang ini begini, yang ini begini, tidak simetris kanan dan kiri, maka biasanya itu berarti sampel yang kita ambil tidak menyebar normal, ya. Jadi nanti kurva ini bisa digambar setelah kita punya data. Ya, setelah kita dari lapangan ambil sampel, maka nanti kita dapat kurvanya bisa digambar. Kalau kanan dan kiri cenderung sama, itu berarti dia menyebar normal. Tapi kalau kanannya lebih besar daripada kiri atau justru misalnya
bentuk kurvanya begini, gimana ya? Oke, nah gini ya, nilai tengahnya di sini misalnya, maka berarti kurvanya tidak menyebar normal. Oke, nah ini adalah salah satu contoh bentuk distribusi normal. Kita mau bandingkan jika kita punya beberapa jenis kurva ya. Kita lihat kurva yang pertama terlebih dahulu. Apa yang kita bisa simpulkan dari kurva pertama? Kurva pertama ini lihat, ini tadi kan yang ini yang garis tengah ini adalah nilai tengah ya. Berarti apa? Nilai tengah kurva satu dengan nilai tengah kurva 2 sama. Karena dia nilai tengahnya ada persis sama. Tetapi kurva satu ini kurva yang pertama, ini kurva pertama, dia lebih landai ya daripada kurva kedua. Itu artinya, kenapa? Ragamnya lebih besar nih selisihnya, ya. Kalau kurva kedua, kurva normal kedua dia lebih kecil selisih ragam. Maka ragam kurva satu lebih besar dari ragam kurva 2. Ragam itu menunjukkan variasi data atau sebaran data. Jadi kurva satu karena dia lebih lebar, maka itu artinya ragamnya lebih besar, ya. Jadi nilai tengahnya sama karena nilai tengahnya berhimpit, jadi dia bertumpuk, tetapi ragamnya berbeda, di mana ragam kurva satu lebih besar dari ragam kurva kedua. Sekarang kita lihat kurva yang kedua yang ini, ya. Silahkan, Alif Yapi diaktifkan komputer. Oke, Alif. Ya, Bu. Alif bisa bantu baca kurva yang kedua ini, Alif, silakan. Dari Nilai kurva yang pertama itu nilai tengahnya kan yang di situ, Bu. ya, oke. Nah, sekarang kalau yang kurva yang gambar yang kedua ini nilai tengahnya bagaimana, Alif? Nilai tengahnya Sama ngikut atau yang tidak? Nilai tengahnya sama nggak? sama, Bu. Karena Heeh. sama apa beda ya? Bentar, Bu. Nilai Ini tengahnya sama nggak? sama nggak ya? Sama, Bu, sama, Bu. Sama nilai tengahnya. Oke, Iya, Bu. terus ragamnya? Ragamnya, Alif? Ragamnya beda, Bu. Ragamnya beda, nilai tengahnya sama. Berarti sama ya dengan kurva yang pertama kalau gitu ya, Alif ya, menurut Alif ya? Iya, Bu. Oke. Diona Maya Dita, silakan diaktifkan speakernya. Ya, Bu. Oke, menurut Diona, bagaimana Diona ini kurva ini? Nilai tengahnya dulu, nilai tengahnya sama nggak? Nilai tengahnya nggak sama, Bu. Heeh, oke. Kenapa nilai tengahnya nggak sama, Diona? Karena Hmm. garisnya itu cuma ada di kurva satu, Bu. Oh Nggak gitu, bertumpuk kayak di yang gambar pertama. pertama. Oke, kalau ragamnya sama nggak, Diona? Kalau ragamnya sama, Bu. Kenapa sama ragamnya? Eh ini panjangnya sama, Bu. Karena bentuk kurvanya, Sama karena sama tinggi. karena bentuk kurvanya sama ya? Iya, Oke. Bu. Eee, Adis Adis Adis, silakan diaktifkan, Adis? Iya, Adis? Oke. Adis laki-laki atau perempuan? Laki-laki perempuan ya? perempuan. Adis? Oke, Adis. Kalau menurut Adis bagaimana yang gambar kedua ini, Adis? Ragamnya sama nggak, Adis? Ragam, Bu. Heeh. Gimana, Adis? Ragamnya, Bu. Kalau Ragamnya? sama. Putus-putus? Sama. Ragamnya sama. Nilai tengahnya? Nilai Nilai tengahnya, Bu. nilai tengahnya berbeda? Berbeda. Oh, nilai tengahnya berbeda ya. Oke, jadi di soal yang kedua, ya di gambar yang kedua ini apa yang bisa kita lihat? Nilai tengahnya beda. Kenapa nilai tengahnya beda? Tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya itu nanti nilai tengahnya adalah 0. Jadi kurva normal itu nilai tengahnya adalah 0. Artinya jika ada kurva normal baru yang dia berbeda ya, maka ini sudah nolnya sudah di sini, maka mungkin di sini adalah 1. Maka berarti di sini kurva pertama nilai tengahnya 0, kurva kedua nilai tengahnya 1. Artinya apa? Nilai tengah kurva 1 lebih kecil daripada nilai tengah kurva kedua. Ragamnya bagaimana? Ragam itu
Ragam bisa dilihat dari atau deviasi itu bisa dilihat dari bentuk sebaran daripada datanya. Nah, ini ya lebarnya itu. Nah, kita bisa lihat bahwa secara kasat mata bahwa dua kurva ini bentuknya sama. Karena dua kurva ini bentuknya sama, maka ya nilai tengahnya tidak sama, tapi ragamnya sama. Standar deviasi ya, jadi ragam itu sama dengan sama. Jadi standar deviasinya sama. Kita lanjut dengan kurva yang ketiga ya. Kita lanjut dengan kurva yang ketiga. Bu, mohon maaf Bu, ada kawan Ya, yang ya. mau masuk Bu. Oh, nggak ada lagi? Tadi saya sudah approve. Oh sudah Nggak ya ada Bu, lagi. oh, terima Ya, kasih Bu. udah masuk. Oke. Ya, tapi banyak yang nggak kuliah hari ini, 15. Barangkali karena sudah absen kemarin ya, jadi masih nakal juga ternyata. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan kurva ketiga ya. Nanti Ibu cek lagi siapa yang nggak masuk kuliah hari ini, di sananya Ibu absen, bikin absen ya. Oke. Kita lanjutkan dengan yang ketiga. Saya Ibu panggil dulu Zumratul Aini. Silakan Zumratul Aini. Hadir Ibu. Iya, kalau menurut Zumratul Aini, kurva yang ketiga ini gimana ya? Gimana? Maaf busnya itu hilang-hilang. Hilang-hilang sinyalnya. Aduh, jadi gimana ini? Eh, Hmm? ini yang kurva ketiga Heeh. ya, Kak. Ya, Kalau yang kurva ketiga. kurva ketiga tuh nilai tengahnya Heeh. itu dari kurva Mm-mm. pertama dan kedua berbeda. Yang kurva Ya, pertama oke. lebih kecil daripada kurva kedua. Dan Oke. kemudian standar Mm-mm. deviasi atau keragamannya itu yang pertama lebih kecil daripada keragaman kurva yang kedua. Oke, good. Ya, tepat jawabannya. Bagus. Kita lanjutkan eh, dengan slide berikutnya. Jadi ciri-ciri distribusi normal nanti adalah nilai median, mean, median, dan modus sama atau berhimpit, kurvanya simetris, artinya kanan dan kiri dia harus sama, lalu bentuknya asimptotik, fungsinya dibatasi oleh satu fungsi n, ya adalah anggota dari E yang cukup besar, kemudian luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar sama dengan 1. Jadi, kurva normal ini jika dia simetris luasnya sama dengan 1. Lalu apa saja yang akan kita hitung dari kurva normal? Kurva normal itu tadi mewakili apa sih sebetulnya? Coba ingat nggak tadi? Apa yang kita bandingkan tadi di kurva normal? Tadi ada, aduh saya panggil dulu, harus dipanggil nih, malu-malu kayaknya. Usi Fauzia, silakan Usi. Usi. Iya baik Bu. Maaf Iya, Bu, aku baru masuk Bu. baru masuk. Oke. Tadi nggak. Ya, ya. Sudah jam 5 ya, yang kalau masuknya. Oke, sekarang Umi Hairunisa. Umi, Iya, silakan Ibu. diangkat. Wow, iya, silakan Umi. Umi, tadi waktu kita bicara kurva normal, kayak begini kurvanya Umi ya. Apa yang kita hitung tadi Umi? Apa, Bu? Ada dua. Yang kita hitung tadi apa? Yang tadi lambang-lambang tadi? Ada apa tadi? Ada apa tadi yang kita bandingkan tadi? Aduh, maaf, Bu. Belum sampai situ ya tadi ya? Maksudnya Hah? belum join yang di sini, Bu. Masa belum? Ini udah join. Iya, Hah? baru yang tadi, yang men tadi, Bu. Ya, iya. Jadi apa tadi yang di kurva tadi? Apa tadi? Dua notasi tadi di kurva yang tadi apa? Bantu menjawab, Bu. Siapa? Joshua? Ya, Bu. Oke, silakan apa Joshua? Yang dibandingkan itu nilai tengah, U, dan Oke. itunya tahu, Bu. Apa Oke. sebarannya, standar deviasi. Iya, ya. Jadi yang dibandingkan itu adalah mu dan tau, ya. Iya. Nah, mu dan tau. Apa yang bisa kita ambil dari mu? Kalau nilai tengahnya selalu di tengah ya, berarti dia 0 gitu ya sebetulnya kalau dia kurvanya bertumpuk. Tapi apa sih yang bisa kita kesimpulkan dari ragamnya atau taunya? Tau itu ragam ya atau deviasi ya. Jadi kalau ada buku yang menulis ragam itu sama dengan tahu. Ada beberapa buku yang menulisnya dengan standar deviasi itu sama ya.
semakin landai, kalau kurvanya makin, oke, saya Ibu gambar, ini ada kurva yang landai banget. Ini ada kurva yang begini. Oke. Mana yang ini ini A, ini B. Oke. Siti Fahira Asifa, silakan diaktifkan speakernya. Ya, Ibu. Siti, oke. Siti, antara kurva A dan B, mana yang lebih besar ragamnya? Standar deviasinya atau taunya? Mana yang lebih besar, A atau B? Yang lebih besar itu kurva A, Ibu. Oke, good. Jadi A, taunya itu lebih besar daripada B. Kenapa lebih besar? Nih, lihat. Selisih datanya tuh besar. Ini kan gambaran data nih. Nah, kalau ini selisihnya kecil, cuma datanya dari sini ke sini kan? Oke, ya. Lanjut ya. Luas di bawah kurva dan probabilitas. Sekarang tadi saya selalu menyampaikan bahwa luas di bawah kurvanya itu sama dengan 1. Ya. Sekarang kita akan mencoba menghitung luas di bawah kurva dan probabilitas. P antara X1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2, itu adalah probabilitas variabel random X yang memiliki nilai antara X1 dan X2. P itu peluang, probabilitas P X1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari X2 adalah luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 atau X sama dengan X2. Itu cara membacanya. Nah, ini maksudnya. Tengah ini mu ini adalah nilai tengahnya. Jadi di tengah ini adalah, aduh maaf. Ya, di tengah ini adalah nilai tengah, di sini adalah X, di sini adalah X2. Nah, sekarang kita mau menghitung luas kurva yang diarsir. Kalau totalnya 1. Tapi kalau kita hanya membatasi berapa sih gitu ya probabilitas atau luas kurva antara X1 dan X2. Kurva distribusi normal standar. Distribusi normal standar, kurva tadi, distribusi normalnya biasanya nilai tengahnya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi, kurva normal yang seperti ini ya, kalau saya gambarnya bagus, anggaplah gambar saya bagus. Nilai tengah, ini yang di tengah ini adalah nilai tengah. Mu-nya akan sama dengan 0. Mu-nya akan selalu sama dengan 0 rata-ratanya. Nilai tengahnya ya. Tetapi standar deviasinya akan sama dengan 1. Itu kalau kurva normal yang betul-betul bagus. Ragamnya sama dengan 1. Pemetaannya nanti transformasi Z sama dengan X dikurang dengan nilai tengah dibagi dengan ragam akan memetakan distribusi normal menjadi distribusi normal standar. Sebab distribusi normal dengan variabel Z ini memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini transformasinya tadi. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurva nanti. Ada luas, tadi kan ada nilai X1 dan X2, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2, itu nanti sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal standar antara Z1 dan Z2. Jadi, nanti ketika tadi kan dia kurva normalnya itu adalah X1 dan X2. Ini nanti bisa ditransformasi menjadi nilai Z. Karena nilai kurva normal itu adalah Z. Z adalah nilai X-nya nanti dikurang dengan mu dibagi dengan tau. Maka nanti kalau misalnya kita punya 2Z, tadi kan ada X1 dan X2, maka nanti ada nilai Z1 yaitu X1 dikurang mu dibagi dengan tau, dan Z2 adalah X2 dikurang dengan mu dibagi dengan tau, sehingga cukup dibuat tabel distribusi normal standar kumulatif. Oke, nah ini contoh ya. Jadi kalau tadi kita bicara angka, kalau bicara teori itu agak rumit gitu ya pemahamannya. Sekarang kita bicara contoh. Untuk sebaran normal, jadi ada sebaran normal dengan rata-rata dengan min nilai tengah mu-nya 50 dan standar deviasinya 10. Hitunglah peluang bahwa X akan mengambil sebuah nilai antara 45 dan 62. Jadi nanti X itu artinya sampel yang mau kita ambil gitu ya. Jadi nilainya tuh bisa antara 45 sampai 62. Maka
nilai Z-nya adalah, tadi kan rumusnya adalah X1 dikurang dengan min dibagi dengan raga. Maka 45 dikurang min dikurang 50 dibagi 10 sama dengan min 0,5. Z2-nya adalah yang ini, 62. 62 dikurang 60 dibagi 10 dapatnya 1,2. Maka peluang bahwa X akan ada di antara nilai 45 dan 62 itu adalah peluang min 0,5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1,2. Maka lalu kita balik karena ini positif, maka P dikurang dengan Z lebih kecil dari 1,2 ya, dikurang P buka kurung Z lebih kecil dari min 0,5. Nah, sekarang kita akan mencari, ini kan peluangnya. Jadi berapa sih peluang nilainya antara 45 dengan 62? Kalau nanti kita pengen min-nya 50 dan standar deviasinya 10. Maka setelah kita dapat dari sini, kita akan masuk ke tabel Z untuk membaca nilai 0,08 sama 0,035. Sekarang kita lihat dulu yang 1,2 ya. Ini adalah tabel Z. Ya, ini adalah tabel Z. Jadi ini adalah tabel sebaran peluang kumulatif normal Z atau sering disebut dengan tabel Z. Ya, Bu Sriati sudah pernah menerangkan tentang tabel Z belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Harusnya sudah pernah dibahas di sebaran sebetulnya kan ya. Jadi di materi sebaran itu ada tentang sebelum ini kan belajar sebaran peluang, sebaran binom, multinom gitu, belum ya? Waduh, oke. Jadi gini, ini adalah tabel Z. Tabel ini yang nanti akan menunjukkan apakah berapa besar peluang kita untuk mengambil data itu supaya nanti datanya menyebar normal. Nah, kalau nanti data tabel Z itu bisa dibaca dari tengah ke pinggir, bisa juga dibaca dari pinggir ke tengah. Untuk data kita tadi, kita kan datanya 1,2 ya. Betul? Nah, tadi kan 1,2, maka kita lihat di pinggir 1,2. Ya, atasnya pilih yang 0. Kenapa? Kalau dia 1,2 atasnya 1, maka nanti jadinya 1,21. Karena nanti tabel Z itu nilai di kiri ditambah dengan nilai di atas. Seperti itu. Nah, nilai kita tadi kan hanya 1, nilai kita tadi kan hanya di sini aja saya nulis 1,21 saja kan, 1,2 saja kan, berarti belakangnya 0 ya, angka keduanya. Maka kita ambil yang pertama, kita lihat nilainya di 1,2 itu adalah 0,049 tabel Z-nya. Maka 0,8849 itu ada di sini kita tulis. Nah, gitu ya. Bisa ikutin sampai sini? Yang kedua, kita lihat 0,5. Jadi peluang 0,5 atau peluang untuk yang nilai 45 terpilih antara ininya. Maka kita lihat tabel Z yang kedua. Jadi tabel Z ini sebetulnya panjang gitu ya. Jadi ada nilai dari nilai plus sampai dengan nilai minus ya. Jadi ini saya tampilkan, saya potong karena nggak muat. Yang kedua tadi nilainya min 0,5. Ya, maka kita ambil yang ini 0,3085 nilai tabel Z-nya. Jadi 0,03085, maka 0,88 dikurang 0,3085 itu adalah 0,5764. Maka peluang bahwa Z akan mengambil nilai antara 45 dan 62 itu adalah 0,5%. Jadi 0,57 ya. Artinya peluangnya tuh sekitar 57%. Data kita akan berada data kita berada di antara 45 dan 62. 62. Ya.
Bisa ikutin? Ada yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan? Jadi kita membaca tabel Z. Tabel Z ini akan dipakai sampai bahkan sampai nanti ketika belajar ekonometrika. Jadi ini berarti kan karena Bu Sriati belum menjelaskan tentang tabel Z, ini kita pertama kali bicara tabel Z. Tabel Z itu dipakai untuk pengujian terhadap populasi seperti itu. Jadi karena itu di dalam tabel Z itu tidak ada jumlah N kecil, tidak ada pengamatan terhadap sampel gitu ya. Jadi X ini adalah data populasinya, kira-kira begitu. Oke. Lalu, pergunakan tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas atau dengan kata lain sebetulnya kalau ini adalah ininya ya sebarannya 0, ini peluangnya. Nah, sekarang kita akan coba menghitung luas, menghitung pergunakan tabel distribusi norma standar untuk menghitung luas daerah di sebelah kanan Z sama dengan 1,84 dan antara Z 1,97 sampai dengan Z sama dengan 0,86. Ini kita mau menghitung luas di bawah kurva normal. Maka, oke, kalau saya mau gambar, kalau tabel Z-nya, tadi kan tabel Z-nya seperti ini, kira-kira ya. Nah, tengahnya 0. Udah. 0,84 ya. 0,84. Kalau dia 1,84, kira-kira nanti luasnya tuh di sini. Kira-kira. Salah, mohon maaf. Ini di tengahnya 0, di sininya 1,84. Kan ke tengahnya 0 ya. Maka kita akan cari luasnya, peluangnya berapa. Ini yang pertama. Jadi tadi saya sudah sampaikan, totalnya ini 1, dari sini ke sini 1. Ya, total luasnya kan tadi 1 ya disampaikan di awal. Jadi karena kita mau ditanya luasnya cuma yang ini aja, yang ini aja yang saya arsir. Nah, ini yang cuma yang kanan ini aja luasnya. Maka karena dia totalnya 1 dikurang dengan P buka kurung Z lebih kecil sama dengan 1 min 84Z sama dengan 1 kurang. Nah, sekarang kita mau lihat 1 kurang, kita buka tabel Z-nya, cari 1,84. Buka tabel yang tadi, ya, 0, oke, saya salah ketik nggak? 0,84. 0,032, 1,84, maka 0,0851. Ya betul, saya salah ketik ya. Jadi ini harusnya saya perbaiki di sini sebentar. Share screen, tetapi di Enso geser 1,84 itu ada di sini. Oke. Ini salah tabel nggak sayanya ya? Atau ini yang 1,84? 1,84. Oke, bukan ya. 1,84, 0,9. 0,32, berarti di sini. 1,84. Betul enggak? Z-nya 1,84 berarti 1,09671. Betul ya, 0,9671. Nah, di sini ya, Ibu salah taruh. Oke. Di sini masuk Oke, nah ini. Oke. Oke. Nah, ini ya, 0,9671. Jadi, kalau diminta mencari nilai Z, 1,84, maka 84, di samping lihatnya 1,8, di atas lihatnya 0,04. Lalu cari titik temunya 0,9671. Kita kembali ke sini.
Oke, ke soal kita tadi, maka dia 0,1 dikurang 0,9671 adalah 0,0329. Jadi tadi saya gambarkan kurvanya kan seperti ini. Untuk yang pertama, nilai tengahnya 0, seluruh kurva totalnya 1 luasnya. Jadi kalau dia 1,84, kira-kira dia di sini ya. Oke. Nah, ini yang kita arsir. Nah, kita tuh mau cari luas yang diarsir ini. Berapa sih luasnya? Total luas kurva ini adalah 1. Maka kalau diminta mencari yang ini, itu artinya 1, ya enggak? Dikurang dengan yang ini kan? Ya enggak? Nah, 1, ini 1. Nah, yang ini yang tidak diarsir itu dicari dengan peluang, harusnya kan lebih besar yang dicari. Maka dia jadi lebih kecil, peluang Z lebih kecil sama dengan 1,84. Karena kan batasnya 1,84. Ya, karena kita mau mencari yang ini berarti harus dikurang dengan yang ini. 1,84 sama dengan 1 dikurang, lihat tadi saya sudah sampaikan 1,84 itu nilai Z-nya di tabel tadi adalah 0,96. Jadi luas yang diarsir ini adalah 0,0329 atau luasnya itu adalah 3,29% dari total luas kurva normal. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya lanjutkan. Silahkan. Bisa dipahami nggak? Menghitung luas di bawah kurva normal. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bu ingin tanya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya Joshua ingin nanya, Bu, yang A itu dari PZ lebih dari 1,84, lalu ganti jadi PZ kurang dari sama dengan 1,84, itu nggak ngerubah tanda ya, Bu? Nah, ya, ngerubah tanda dong dari lebih besar menjadi lebih maksudnya, kecil. dari P mungkin jadi min P gitu, Bu. P menjadi min P. Enggak, dia tetap min P di sini. Karena kan tadi gini, konsepnya gini, kalau susah ngebayangin yang bentuk genta, kita bayangin, ini tapi nggak boleh ya sebetulnya, ini gambarnya itu, kalau misalnya nggak genta ya, oke, kita tuh diminta, anggaplah ini adalah segi 4, kita diminta untuk mencari luas yang segi 4, yang saya arsir aja. Gimana cara menghitung? Nah, total luasnya 1, total L-nya itu adalah 1. Kira-kira gitu. Paham nggak? Paham ya? Kalau yang tidak diarsir itu adalah B, yang ini adalah A, maka luasnya itu adalah B ditambah A. Ya nggak? Logikanya gitu kan? Oke. Anggaplah kita tidak punya nilai A, kita cuma punya nilai B. Ditanya A. Berarti kalau kita mau cari A, itu adalah luas totalnya tadi 1 kan? 1 ya? Iya. Ya. Berarti dikurang B. Betul nggak? Betul. Betul nggak gitu? Kan luasnya ini L kurang B anggaplah. Nah, tapi kan L-nya tadi kan sama dengan 1 kan? Makanya di sini jadi minus. Gimana? Nah, sama analoginya dengan yang ini tadi. Jadi sama, tapi bentuk kurvanya nih nggak segi 4 gitu, bentuk kurvanya genta. Jadi yang diminta tuh ngitung yang ini. Tapi kita nggak punya nilai ini, tapi kita punya nilai seluruh sama nilai yang tidak diarsir. Maka cara mencarinya adalah 1 dikurang dengan nilai yang tidak diarsir, sama dengan 1 dikurang 0,9671 atau nanti dapatnya, nah sekarang pertanyaan saya, siapa dulu? Usi tadi yang nggak bisa jawab. Usi? Usi nggak ada di kelas? Usi? Aduh.
Kotrunada Triandini. Kotrunada, silakan Kotrunada. Oke, Kotrunada, Ibu tanya nilai 0, oke. Oke, 0,9671 ini dapat dari mana tadi ya? Dapat dari mana tadi? Dapat dari mana? Dari mana? Ayo. Kotrunada dapat dari mana? Ya, Ibu. Ya, nilai 0,9671 ini dapat dari mana, Kotrunada? Yang ini? Itu kan yang itu itu tuh Bu kan memiliki 2 grafik kan Bu. Yang itu tuh untuk karena pada grafik yang pertama itu kan titik tengahnya itu kan 0 Bu. Nah, yang dicari itu dari yang sisi kanan Ibu sebarannya Bu, yang diarsir itu Bu. Jadi untuk menentukan sisi yang diarsir itu luasnya itu 1 dikurang dengan 0,9671 itu Bu. Oke, jadi 0,9671 itu sebetulnya adalah apa? Coba Sandy Yulianti, adalah apa? Sudah mulai dekat jawabannya Kotrunada tadi? 0,9671 itu adalah apa tadi? Ini yang saya tunjuk ini apa ini? Daerah. Sandy, luas apa? Luas daerah. Luas daerah. Heeh. Apa tuh? Luas daerah. Heeh. Heeh. Luas daerah. Heeh. Apa itu 0,9671? Ini tadi analoginya segi 4 kalau bingung dengan yang tadi. Nah, ini luas daerah yang tidak diarsir. Tidak diarsir. Oke, Joshua dapat dari mana? Ini kan luas daerah 0,9671. Dapat dari mana nilai 0,9671-nya Joshua? Bisa kita dapat dari tabel Z nilai 1,84. Oke, dari tabel Z nilai 1,84 ya. Betul. Oke. Kita lanjutkan dengan soal kedua. Soal kedua itu adalah Z-nya antara min 1,97 sampai dengan 0,86. Atau kita tulis seperti ini nulisnya. Oke, Ibu pindah dulu ya supaya bersih dia. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal kedua. Soal kedua itu akan diminta untuk menghitung luas tabel Z antara 1,97 dengan 0,86. Maka dia min 1,97 yang kecil duluan dengan 0,86. Artinya P sama dengan buka kurung Z lebih kecil dari 0,86 dikurang P buka kurung Z lebih kecil dari 1,97. Nah, sekarang kita buka tabel Z. 0,86 sama min 1,97. Berarti kalau yang ini nanti lihat di angka positif, kalau yang ini lihat di angka negatifnya ya. Yang ini tadi sudah. Nah, ini adalah 1,97 dulu ya. Berarti ini yang negatif ya tadi ya. Nah, nih. Min 1,97. Kita mau cari, nanti tabel Z-nya bisa di-download sendiri ya. Kita mau cari 1,97. Oke. Ya. Kita Christine Gloria, silakan diaktifkan Christine Gloria speakernya. Christine. Ya, Bu. Ya, Christine, bagaimana cara mencari 1,97? Ke samping berapa, ke atas berapa, Christine? Kalau yang dari sampingnya itu, Bu, kita cari dulu angka awalnya yaitu minus 1,9. Oke. Terus ke sampingnya itu cari yang 7-nya itu kita tambahin dengan 0,07 ke samping, Bu. Oke, jadi dapatnya berapa, Christine? Dapatnya 0,0244, Bu. Oke ya, jadi kalau kita mencari nilai min 1,97, maka di ujung sini, di sebelah kiri kita cari min 1,9, di atas kita cari 0,07, dan ini adalah titik tengahnya. Ya,
Kita lanjutkan, maka min 1,97 nilainya itu dapatnya 0,244. Nanti coba cari sendiri untuk yang 0,86. Betul nggak sih? Berarti kan berarti kalau 0,86, kalau nanti nilainya 0,86, berarti di kirinya cari 0,8 dan di atasnya cari 0,06. Nanti dapatnya 0,8051. Maka kalau dikurangkan 0,850 dengan 0,024 itu adalah 0,7807, atau artinya kalau luas kurva normalnya ini adalah, aduh jelek sekali kurva normal saya. Oke, ini totalnya 1 ya. Saya mau gambar kira-kira begini. Ini luas, kita mau hitung luasnya. Luas yang diarsir ya. Nilai tengahnya ini adalah 0. Oke. Saya Ismi Regi Suwarsa. Ismi, silakan diaktifkan Ismi. Ya, Ibu. Ismi, bantu saya menggambar min 1,97 itu di kiri atau di kanan, Ismi? Di kiri, Ibu. Di sini ya? Di sini ya? Jadi Iya. sini ya, 1,97. Oke. Kenapa di kiri, Ismi? Karena nilainya negatif, Ibu. Oke, di sebelah sini 0,86 ya. Maka total yang diarsir ini adalah 0,78, atau dari total 100% luas kurva normal ya, luas sebesar ini adalah sekitar 78%. Bisa ikutin sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, soal yang kedua itu adalah sekarang saya balik. Kalau tadi, ya sekarang kita balik soalnya. Kalau tadi yang diketahui yang mana? Kalau tadi yang soal sebelumnya saya, Krisdianto. Krisdianto, silakan diaktifkan. Ya, Bu. Oke, Krisdianto, kalau apa sih beda soal yang ini dengan soal yang sebelumnya tadi? Kalau soal yang ini, Bu, yang soal yang Heeh, ini yang heeh. diketahuinya yang tadi ditanya, Bu. Oke, yang tadi ditanya. Jadi kalau yang tadi yang kita, ya betul Krisdianto, kalau yang tadi yang ini diketahui, yang ini yang ditanya. Jadi sekarang dibalik, gimana sih caranya menghitung K? Ya, tadi K-nya diketahui, seperti itu. Balik dulu, hilangin dulu coretannya. Maka kita lihat yang pertama, PZ lebih besar dari K itu adalah 0,3015. Berarti PZ lebih kecil dari K itu sama dengan 1, ya, dikurang dengan PZ, ya, Z-nya ini harusnya Z besar, lebih besar dari K sama dengan 1, dikurang dengan 0,3015 sama dengan 0,698. Jadi ini kalau di tabel Z nilai di tengah. Kalau tadi kita bacanya dari pinggir, dari kiri, kemudian digabung ke atas, kemudian ketemu titik tengahnya. Sekarang kita bacanya dari tengah. Jadi nanti di tengah cari nilai 0,6985. Catat dulu, 0,6985. Maka di sini cari 0,6985. Oh ini nih, di tengah sini. Oh, nah, jadi harus dicari satu-satu. Nanti kalau nilainya 0,897 berarti 1,2 sama 1,23. Tadi punya kita adalah 0,695. Maka berarti berapa nilai Z-nya? Jadi dia dapat luasnya, tapi belum dapat nilai Z-nya. Luasnya 0,69 kan luasnya, tapi nilai Z-nya belum diketahui. Berapa jadi nilai Z-nya? Silahkan, siapa yang belum? Siti Fahira Asifa, sudah belum tadi Siti? Siti, jadi Iya. berapa nih? Oke, Siti berapa nilai Z-nya? Coba dibaca. 0,52. Oh, 0,52. Nah, coba lihat. Oke, 0,52. Jadi, Ibu ulang, kalau soal yang ini luasnya sudah diketahui. Tapi yang tidak diketahui adalah nilai Z-nya. Tapi luas kurva di bawah Z-nya sudah diketahui. Jadi, kalau kita mau tahu, kita mau gambar, kira-kira seperti ini bentuknya. Oke. Nah, kalau soal tadi, soal yang nomor 1 itu ya,
Dia kan Z lebih besar dari K, berarti dia sebelah kanan sini. Nah, sebelah kanan. Nah, luas kurvanya sudah diketahui. Luasnya yang diarsir ini adalah 0,3015. Nah, tapi kita tidak tahu batas Z-nya ini berapa. Di sininya nggak tahu berapa nilai Z-nya. Batas dia menjadi batas untuk luas ke kanan. Berarti kalau totalnya satu, kan total luasnya 1 ya, total luasnya 1. Maka kalau kita mau cari yang ini, berarti kan lebih besar 1,03015. Maka dia nanti dikurangkan. Bisa ikutin sampai sini? Jadi kalau luasnya sudah diketahui, mau mencari nilai Z, maka dia dibalik. Kalau mencari yang ini bisa nggak? Nah, sekarang kalau soal yang ini mencari K juga, luasnya sudah diketahui, maka P, K lebih kecil dari Z, lebih kecil dari min 0,18, maka kita balik seperti tadi sama ya bentuk peluang dari Z lebih kecil dari 0,18 dikurang P, Z lebih kecil dari K sama dengan 0,419. Maka kita balik. Yang ini kita cari dulu tabel Z-nya 0,18. Kita cari di sini min 0,18. Oke. Min 0,0089. Ntar dulu, Ibu ini nanti bikin tabelnya 0089 terbalik ya. Oke, nah sekarang min 0,18 itu adalah cari nilai 0,18 Z-nya. Min 0,18, kurvanya 0,18 dulu, 0,18. Betul enggak? 0,1. Min 0, kok catat dulu, bentar ya, Ibu catat dulu ya. Min 0,18. Min 0,18. Min 0,1818. Dapatnya 0,428. Nah, jadi ada tabelnya yang kurang, min 0,18 nih. Di sini kan, ya tabel pertama tadi yang 0,18, jadi nanti untuk yang pertama, 0,18 itu adalah ini, sama ini, tabelnya nanti dapatnya 0,4286. Maka saya kembali ke sini, inilah 0,4286. 0,4286 dikurang dengan PZ lebih kecil dari K sama dengan total soalnya tadi yang ini 0,4197. Kita balik karena kita mau cari yang ini kan. Yang ini kita pindahin ke kanan, 0,427 dikurang dengan yang sebelah sini ini tadi pindah ke sini. Maka nanti dapatnya 0,089. 0,089 berarti kita baca di tengah, tarik ke pinggir. 0,089. Nah ini, 0,089 itu ada di sini. Berarti tabelnya adalah 2, oke. Siapa nih? Rizky Rahmawati. Silakan Rizky Rahmawati. Iya, Ibu. Iya, Rizky, bagaimana cara, ini kan ini nilai tengahnya nih, 0,0089. Bagaimana cara baca ke pinggirnya, Rizky? Sama berapa jadi nilai Z-nya? Maaf. Dari yang Z itu min 2,3. Terus yang atasnya 0,07. Jadi nilainya min 2,37. Oke, ya. Jadi betul min 2,37. Betul ya? Begitu? Nah, sekarang ada yang mau bertanya tidak? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini dengan cara yang sama ya. Jadi nanti dengan soal yang sama dia memiliki luas antara nilai tengahnya adalah 40, ragamnya 6, peluangnya 45. Tadi kan kita punya nilai tengah dan ragam, tapi yang kita cari X0-nya yang diketahui, yang dicari luasnya 45. Jadi nanti dibalik nilainya. Maka cari dulu yang ini tadi, yang Z0 sama dengan Z0 dikurang mu sama dengan tau, berarti Z0-nya adalah mu dibagi dengan yang ini tadi ya, 40
dikurang dengan nilai tengah, dikurang dengan ini 6. Oke, Z-nya kan 45%. 45% itu berarti 0,45. 0,45 itu kan di tengah. Nanti cari di pinggir 0,45. Oke, 0,13. Catat dulu biar nggak ketinggian 0,13. Maka di sini, nah ini 0,13 itu nanti ada 0,448. Jadi terkadang kita kan mau cari 50% tadi ya. Kita kan mau cari 50%, berarti kan 0,45 ya. Kalau 50% luasnya, luasnya 45%, berarti itu kan, berarti 0,45. Maka cari di tengahnya itu 0,45. Kita mau cari X0-nya kan? Cari di tengahnya itu 0,45. Baik yang positif maupun negatif. Kadang tidak ada yang persis sama dengan 0,45. Jadi kadang tidak ada yang persis sama dengan 0,45. Maka cari yang paling dekat. Nah, kita cari yang paling dekat. Ini sudah 0,45. Ini 0,4522. Ini 0,4483. Mana yang lebih dekat dengan 0,45 antara dua nilai ini? Nih. Antara dua nilai ini. Mana yang lebih dekat dengan 45? Ismi, silakan Ismi. Antara 0,4522 dengan 0,4483. Mana yang lebih dekat dengan 0,45? Yang ini kayaknya ya. Oke. Jadi nilainya adalah 0,13. Ya, 0,13. Maka dapat tadi kan, jadi nilai Z0-nya adalah 0,13. Maka mu ditambah dengan tau dikali Z0. Jadi rumus yang ini dirubah, jadi X, kita kan yang diminta mencari X0. Rumus dasarnya adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan tau. Maka kalau kita keluarkan X, yang ini X-nya kita keluarkan, ini rumus dasar. Ya, tapi yang mau dicari itu berdasarkan soal adalah X0, X0 yang mau dicari. Maka X0 itu harus dikeluarkan dari rumus. Jadi X0 itu adalah mu ditambah tau Z0 sama dengan mu-nya 40, nilai tengah ditambah dengan 6, ragamnya 6 dikali dengan min 0,13. Jadi Z-nya nilai X0-nya adalah 39,22. Bisa? Ngikutin sampai sini? Setelah itu, ini dengan cara yang sama, yang B ini caranya sama ya, hanya mengganti dia jadi 14%. Kalau 14%, maka, tapi hati-hati, ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi hati-hati membacanya ya. Nah, kalau dia lebih besar, berarti dia ngebek sebelah kanan. Maka PZ-nya harus 1 dikurang dengan P, Z lebih besar dari Z0, karena dia lebih besar. Itu bedanya. Sisanya sama, 1 dengan 0,14, dapatnya 0,86. 0,86, baca, cari di tengah, tarik ke pinggir. Ya, ini sudah saya kasih, tapi nanti coba buktikan sendiri di tabelnya. Ya. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kuliah kita hari ini. Ada penugasan yang sudah saya letakkan di e-learning, dikerjakan waktunya 1 minggu, ya, silahkan dikerjakan, nanti tugasnya diupload kembali di e-learning. Kalau mengupload lebih dari waktu yang sudah ditentukan, maka mahasiswa tidak bisa mengupload lagi. Oke? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang mau menggunakan buku pedoman, kalau Bu Sriati bicara buku pedomannya apa? Buku statistik yang dipakai? Apa buku statistik yang dipakai? Nggak ada yang punya buku? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Masya Bu. Allah. Nggak ada, Oke. Bu. Ada buku statistik yang dipakai, jadi bukunya nanti ini kelihatan ya, pengantar statistika ya, jadi karangannya Ronald E. Walpole. Jadi menurut saya ini
sangat baik kalau mahasiswa ingin mempelajari tentang statistika karena lengkap, tidak hanya bicara statistik deskriptif, tetapi statistik inferensia juga masuk di sini. Kalau banyak buku statistika yang beredar, karangan ini terjemahan ya, banyak buku statistika yang beredar karangan orang Indonesia itu biasanya lebih banyak bicara tentang statistik deskriptif ya. Sementara kita akan mempelajari tidak hanya statistik deskriptif tetapi juga statistik inferensia. Jadi silakan jika akan dibeli banyak di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Kalau dulu waktu zaman perkuliahan online, saya selalu beli buku. Jadi setiap awal semester saya selalu beli buku ini gitu. Kenapa? Karena kalau dulu mahasiswa pinjem, terus setiap sudah pinjem nggak pernah kembali. Jadi kalau sekarang agak offline, buku-buku saya agak aman sebetulnya jadinya. Ya, jadi ada yang pinjam buku Walpole. Jadi kalau pokoknya setiap awal semester saya selalu beli buku baru gitu karena saya juga sudah lupa gitu mahasiswa yang pinjam siapa. Ditanya sama PJ-nya katanya sudah dikembalikan. Jadi bukunya seperti ini. Jadi silakan ada banyak di Shopee, di Tokopedia dan Lazada juga ada gitu ya. Jadi kita tidak mungkin, apalagi kita kuliah dalam kondisi pandemi, maka kita tidak mungkin kuliah tanpa menggunakan buku acuan, karena buku acuan menjadi sangat penting untuk membantu mahasiswa lebih memahami. Apalagi statistik ini kan akan jadi dasar ketika kita masuk ke statistik bidang sosek, ketika kita masuk ke ekonometrika gitu, itu akan jauh lebih. Jadi kalau kita sama seperti kalau kita membangun rumah, kalau pondasi dasarnya tuh nggak bagus, maka rumah yang akan berdiri itu menjadi tidak kokoh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi silakan nanti tugasnya dikerjakan. Bagi yang bisa beli buku, saya akan sangat mengapresiasi untuk mahasiswa yang bisa beli buku ya, untuk nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di bukunya Walpole. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, untuk tugasnya itu dalam bentuk ini Microsoft Word atau ditulis tangan? Silahkan. Boleh ditulis tangan, boleh mau diketik. Yang pasti di sana saya sudah conteng semua jenis dokumen bisa diupload. Baiklah, Jadi Bu. boleh Terima apa kasih, Bu. saja. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.